Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Salam sehat dan salam sukses. Video kali ini kita akan menampilkan pembuatan pupuk organik padat kaya asam fumat N, P, dan K. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita ikuti video berikut. Bahan baku yang kita gunakan dalam pembuatan pupuk organik padat yang kaya asam fumat N, P, dan K adalah yang pertama eceng gondok. Inilah tampilan Danau Toba yang begitu indah, dan di atas permukaan Danau Toba bisa kita lihat sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Berikut ini tumpukan eceng gondok yang sudah kita kumpulkan, kita keringkan terlebih dahulu untuk memudahkan proses pengangkutan. Berdasarkan referensi bahwa eceng gondok memiliki kandungan asam fumat yang tinggi setelah difermentasi, dan keberadaannya di sekitar Danau Toba masih bisa kita dapatkan dengan mudah. Yang kedua, lambung nyawa. Kita ambil bagian yang masih muda, dan lambung nyawa ini kaya unsur nitrogen. Ini lambung nyawa yang bisa kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik padat. Bersama ini generasi penerus pejuang tangguh yang nanti bersama-sama membuat pupuk organik padat berkualitas. Ya, inilah lambung nyawa yang sudah kita pangkas tadi, dan sekarang kita mau melakukan penggilingan, pencacahan menggunakan mesin pencacah bahan kompos. Kalau tidak ada pun mesinnya, bisa kita cincang manual menggunakan parang ya. Yang penting kita rajin, sedikit demi sedikit kita kumpulkan, kita cincang demi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Ya, inilah hasil penggilingan sambung nyawa, sudah halus. Yang ketiga, batang pisang, tapi batang pisang yang sudah dipanen ya Bapak Ibu. Batang pisang ini menurut referensi yang pernah saya baca kaya unsur fosfor. Ini proses pencincangan batang pisang yang sudah dipanen. Kemudian yang keempat, arang sekam. Arang sekam kaya unsur kalium. Inilah arang sekam yang sudah kita siapkan. Kemudian yang kelima adalah bahan lainnya, seperti rerumputan hasil sanitasi lahan, ataupun pupuk kandang, kopekan sayur, buah-buahan yang tidak layak lagi dikonsumsi. Dan pada intinya, semakin banyak jenis bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik padat, maka pupuk organik padat yang kita dapatkan akan semakin bagus. Tetapi catatan, di antara jenis bahan baku tersebut harus kita usahakan ada eceng gondok,
ataupun jerami, dan tumbuhan air. Yang penting salah satu ada, kalau bisa keseluruhan, ketiganya makin bagus. Karena ketiga jenis bahan baku tersebut memiliki asam humat yang tinggi. Baiklah, saudara setanah air dimanapun berada, selanjutnya kita akan menyiapkan bioaktivator atau mikroorganisme spray. Jadi setelah bahan-bahannya disiapkan, nantinya kita melaksanakan pendewasaan mikroorganisme yang kita gunakan. Adapun bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama PM4. Ini mengandung bakteri pengurai bahan-bahan organik. Kemudian gula putih, tetapi tidak patokan ya saudara-saudaraku. Gula merah juga bisa. Ukurannya di sini kita buat setengah kilogram. Kemudian kita siapkan air cucian beras secukupnya, tidak ada patokan, seberapa banyak juga bisa, makin bagus. Jadi tujuannya di situ gula putih dan air cucian beras untuk sumber makanan pada bakteri yang akan kita gunakan mengurai bahan baku pembuatan pupuk organik. Ukuran E4 yang akan kita gunakan sekitar 100 ml. Kita gunakan alat seadanya saja, tidak perlu harus akurat ya saudara-saudaraku. Untuk sebanyak bahan yang kita siapkan di sini, cukup 100 ml dan nanti airnya cukup sekitar 100 liter tergantung kebutuhan. Setelah kita siapkan, selanjutnya kita campur. Di sini ada rekan jual, silakan. Ini generasi penerus. Ya, lalu dikocok supaya larut. Kalau udah larut, lanjut masukkan air cucian beras. Selanjutnya EM4, lanjut EM4-nya ya dikocok lagi. Oke, kalau sudah kita penuhkan airnya. Selanjutnya kita tutup, bisa menggunakan buni karung bekas supaya proses pendewasaan bisa berlangsung dengan baik. Ini kita biarkan, kita diamkan sekitar selama 6 jam, lebih pun bisa. Baiklah saudara-saudara setanah air, sekarang kita akan melaksanakan fermentasi. Karena bioaktivatornya sudah kita siapkan dan bahan bakunya juga sudah siap. Jadi bahan bakunya ini kita tumbuk secara berlapis. Di sini 2 minggu yang lalu sudah kita siapkan. Hari ini ada waktu untuk melakukan fermentasi. Jadi kita kumpul sedikit-sedikit ya saudara-saudaraku. Yang penting kita ada kemauan saja. Di sini ini 2 minggu yang lalu sudah kita fermentasi.
Ini jumlahnya juga sedikit. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan fermentasi. Di sini ada rekan kita, generasi penerus pejuang tangguh ya. Kita tumbuk terlebih dahulu secara berlapis. Oke, sudah disusun rata. Lanjut lagi bahan berikutnya, itu ada sambung nyawa. Kita lanjut menyusun bahan baku pembuatan pupuk organik padat dari batang pohon pisang yang sudah dipanen. Selanjutnya itu ada cacahan eceng gondok. Kita lanjut. Di sini sudah kita susun secara berlapis bahan baku untuk pembuatan pupuk organik. Selanjutnya kita akan melakukan fermentasi dengan cara menyiramkan bioaktivator sambil kita mengaduk, sambil kita mengukur kebutuhan airnya. Oke, kita masukkan bioaktivatornya ke drum, ringan sama dijingjing, berat sama dipisahkan begitu. Tunjukkan kemudahan. Kita ambil tipis-tipis dari atas hingga ke bawah. Kita tebar secara merata. Setelah kita tebar secara merata, kita tebar tipis, jangan terlalu tebal, nanti susah pada saat pengadukannya. Lalu kita siram dengan bioaktivator yang sudah kita siapkan. Masuk. Ya. Ya, kita siram sesuai kebutuhan, jangan terlalu basah. Intinya mengembun saja udah cukup. Setelah kita siram bioaktivatornya, lalu kita aduk supaya air yang kita siramkan tadi bisa merata. Diaduk, lalu ditumpuk. Sekalian kita cek apakah airnya sudah sesuai atau belum. Bisa kita lihat pada bahan bakunya masih kurang air atau tidak. Selanjutnya kita tumpuk di bagian sudut. Bangunannya tidak harus mioh ya saudara-saudaraku. Ini mumpung belum direhab, kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik padat. Nanti kalau sudah direhab, kita pasti cari tempat lain. Pada intinya, yang penting tidak terkena cahaya matahari langsung ataupun terkena curah hujan. Setelah kita tumpuk, kemudian masuk tahap berikutnya, kita tebar lagi bahan baku yang sudah kita susun secara berlapis. Kita ambil dari atas terus hingga ke bawah, supaya bahan bakunya bisa nanti tercampur merata. Selanjutnya kita lakukan penyiraman kembali pada bahan baku yang sudah kita tebar. Ya, setelah kita siram, kita aduk kembali sambil kita cek airnya sudah pas atau belum. Demikian kondisinya. Kalau airnya sudah tepat, pas. Demikianlah tumpukan setelah kita selesai melakukan
pengadukan. Ketinggiannya minimal 1 meter, maksimal 1,5 meter, supaya proses fermentasi, proses pemanasan bisa bertahan lama. Setelah ini selesai, kita tutup dengan terpal untuk menciptakan fermentasi yang baik nantinya. Selanjutnya kita tutup dengan terpal. Demikianlah hasilnya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses.